Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita kelas 4 dan kelas 3 kita belajar bersama dalam satu ruangan. Nah, untuk materi kalian untuk saat ini hampir sama ya, mengenai tumbuh-tumbuhan. Untuk kelas 4 materi kalian mengenai ciri-ciri tumbuhan, dan untuk kelas 3 materinya mengenai cara dan mengapa pertumbuhan perlu untuk dirawat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Ada yang mengerti tumbuhan itu apa? Ya, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Salah satu, berarti ada berapa makhluk hidup itu? Ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, untuk topik bahasan kita kali ini adalah mengenai tumbuhan. Oke, untuk kelas 4 silakan dipelajari mengenai ciri-ciri tumbuhan. Bu Ais kasih waktu 3 menit untuk mempelajari pada materi ciri-ciri tumbuhan. Nah, untuk kelas 3, mengapa tumbuh-tumbuhan perlu dirawat? Ada yang tahu? Nah, iya, tumbuh-tumbuhan perlu dirawat agar tetap hidup. Kenapa untuk tetap hidup? Karena tumbuh-tumbuhan adalah salah satu bahan makanan pokok kita semua. Nah, jadi kita akan terus memerlukan tumbuhan, oleh sebab itu kita perlu merawatnya. Nah, ada yang tahu cara merawat tumbuhan itu apa saja? Iya, yang pertama, yang paling sering adalah disiram. Yang kedua, ada yang tahu? Ya, dipupuk. Yang ketiga, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu yang ketiga? Nah, yang ketiga yang paling penting adalah tumbuhan memerlukan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini juga berperan penting untuk tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dan untuk dapat berbuah, seperti itu. Nah, kira-kira tumbuhan apa saja yang biasa kita konsumsi? Ada yang bisa menyebutkan kelas 3? Ya, sayur. Sayur contohnya apa saja? Nah, sayur ada bayam, ada kangkung, ada sawi, ada kol. Nah, terus selain sayur ada apa lagi? Ada buah. Buah ada semangka, ada melon, ada apel. Nah, supaya kita dapat memakan tumbuhan itu kan kita perlu merawat. Jadi para petani, para pekebun, mereka semua merawat tumbuhan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan. Nah, selain sebagai makanan, fungsi lain dari tumbuhan apa? Ada yang tahu kelas 3? Nah, ya, fungsi lain dari tanaman adalah sebagai hiasan. Hiasan contohnya apa? Seperti apa? Seperti bunga. Nah, bunga supaya indah, supaya dapat berbunga, harus diapakan? Iya, harus dirawat sama seperti menyiram, memupuk, dibersihkan dari daun yang kering, ditempatkan di tempat yang terkena matahari, dan dikembangbiakkan supaya menjadi banyak. Nah, ada nggak anak-anak kelas 3 yang suka merawat bunga? Yang suka menanam bunga atau yang punya bunga sendiri untuk dirawat? Ada yang punya? Oh, bagus. Kalau begitu, kamu termasuk orang yang suka merawat tumbuhan. Bagus. Nah, sekarang kalian pelajari di halaman 34 mengenai cara-cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Oke? Nah, sekarang untuk kelas 4. Sudah mengerti mengenai ciri-ciri tumbuhan? Apa saja? Ciri-ciri tumbuhan? Iya, yang pertama memiliki akar. Akar fungsinya apa? Nah, akar berfungsi di dalam tanah untuk menyerap zat hara atau air. Nah, zat hara atau air ini menjadi salah satu bahan untuk membuat makanan tumbuhan tersebut. Yang kedua, setelah akar ada batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai penopang berdirinya
tumbuhan tersebut. Nah, bagus. Yang ketiga ada apa? Ya, ada daun. Ada yang tahu fungsi daun? Kelas 4, ada yang tahu fungsi daun? Nah, fungsi daun adalah sebagai alat fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Bagus. Nah, fotosintesis adalah suatu proses untuk membuat makanan. Jadi, tumbuh-tumbuhan itu membuat makanan mereka sendiri ada di daun dengan menggunakan zat klorofil. Ada yang tahu zat klorofil itu apa? Ada yang tahu? Kelas 4, ayo, klorofil itu apa? Dibaca di buku. Nah, iya, klorofil itu adalah zat hijau daun. Nah, zat hijau daun itu yang membuat warna daun itu menjadi hijau. Nah, setelah daun ada apa? Ada bunga. Ya, bunga. Nah, bunga ini fungsinya apa? Ada yang tahu bunga fungsinya apa? Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat reproduksi suatu tumbuhan. Nah, di bunga ada yang namanya putik dan benang sari. Nah, putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Jika mereka bertemu, nah itu akan menimbulkan bibit baru, calon tumbuhan baru. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, setelah bunga ada satu lagi apa? Iya, buah. Nah, buah itu apa fungsinya? Ayo, ada yang tahu fungsinya buah? Iya, untuk dimakan. Nah, buah adalah hasil dari perkembangan atau kawinnya antara putik dan benang sari, karena di dalam buah tersebut biasanya akan terdapat biji yang menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk kelas 3 dan kelas 4 sudah mengerti kan mengenai tumbuh-tumbuhan? Oke, setelah mengerti mengenai tumbuh-tumbuhan, silakan kalian mengerjakan soal evaluasi yang berada di akhir materi di buku lembar kerja siswa masing-masing. Nah, setelah selesai, silakan dikumpulkan ke depan dan kalian boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.